Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan coba menjelaskan tentang soal UTBK Biologi bab metabolisme. Soal pertama, pada metabolisme, enzim mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi, sehingga disebut sebagai apa? Nah, kita lihat dulu ya analisisnya. Enzim itu punya sisi aktif yang akan berikatan dengan substrat, yang nantinya akan membentuk senyawa kompleks atau kompleks enzim. Enzim ini nanti akan menghasilkan produk, tapi bisa melihat ya, enzim tidak ikut bereaksi dan tidak ikut berubah apapun. Nah, enzim ini tersusun atas senyawa protein. Maka disebut sebagai apa? Yang A, regulator. Kurang tepat ya kalau regulator. Yang B, inhibitor. Nah, inhibitor ini dia sifatnya adalah menghambat. Jadi bukan ya. Oke, jadi inhibitor ini adalah sifatnya menghambat. Jadi tidak termasuk dalam pertanyaan di sini, tidak masuk ke opsi jawabannya. Yang C adalah katalisator. Nah, katalisator ini adalah sifatnya mempercepat reaksi namun tidak ikut reaksi. Berarti jawabannya adalah sudah jelas ya, katalisator. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah glikolisis pada respirasi menghasilkan. Nah, diingat ya adik-adik bahwa pada proses respirasi aerob itu terdapat beberapa tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan glikolisis. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Dan yang keempat adalah transport elektron. Namun, pada kesempatan kali ini ditanyakan adalah tentang glikolisis. Oleh karena itu, kakak di sini akan memperlihatkan kalian tentang siklus glikolisis itu seperti apa sih. Nah, glikolisis itu adalah pemecahan glukosa yang akan diubah menjadi asam pirufat atau dua asam pirufat. Nah, di sini dia juga akan menghasilkan apa? ATP, yaitu adalah dari ikatan ADP yang ditambah ikatannya dengan P atau fosfat ya, menjadi ATP atau kita sebut sebagai adenin trifosfat. Lalu juga menghasilkan 2 NADH. Nah, berarti di sini jawabannya adalah apa nih? Lihat ya aturan menjawab soalnya, karena pada beberapa soal UTBK itu ada beberapa tipe soal, tidak hanya ada pilihan ganda yang A, B, C, D saja, ada juga yang seperti ini, ada juga yang sebut akibat ya. Nah, aturan menjawab soal di sini adalah seperti ini. Nah, kita lihat dan analisis ya. Yang pertama adalah asetil-CoA di sini jawabannya. Asetil-CoA ini dihasilkan pada apa? Asetil-CoA ini dihasilkan pada saat proses bukan glikolisis. Nah, adik-adik perlu mengingat ya, di sini bukan proses glikolisis. Kalau asetil-CoA ini dihasilkan pada siklus Krebs. Oke, pada siklus Krebs. Nah, lalu ATP. Nah, ATP ini benar ya, di sini sudah jelas banget ATP. CO2 apakah dihasilkan? Tidak juga. CO2 ini juga dihasilkan pada proses apa saja? CO2 ini dihasilkan pada proses, ada 2 ya, yaitu adalah pada saat DO. Nah, di sini. DO atau biasa kita dapat ditulis dulu DO dan siklus Krebs. Nah, kalau seperti ini sudah jelas nih bahwa student 3 ini jawabannya tidak tepat.
Maka kita harus cepat saja nih ketika kita mengerjakan soal UTBK ini, kita juga harus menggunakan trik ya. Berarti di sini adalah jawaban A tidak tepat karena ada angka 3-nya, dan satunya, yang B juga tidak tepat. Nah, harus ada nomor 2-nya. Nah, 2 ini selalu berpasangan dengan 4. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Sudah jelas ya adik-adik? Oke, next ke soal selanjutnya. Sifat ATP berikut yang salah adalah, ATP ingat ya apa singkatannya? Adenin trifosfat. Dia di sini dilihat ya, memiliki trifosfat, artinya mengikat 3 gugus fosfat. Betul ya, opsi pertama. Yang kedua, ikatan antar fosfat yang mudah putus. Nah, seperti yang kita lihat pada soal sebelumnya, bahwa ATP itu dibentuk dari ADP yang ditambahkan dengan fosfat. Artinya dia nanti juga akan bisa balik lagi membentuk ADP. Nah, ketika suatu struktur itu dia bisa reversible atau dia sifatnya adalah bisa bolak-balik, itu dia itu tidak stabil atau mudah putus. Itu yang B betul ya. Dan merupakan ATP ini sel kimia yang berenergi tinggi. Makanya kenapa sih metabolisme itu disebut sebagai pembentukan senyawa kompleks karena menghasilkan ATP. Yang D, ikatan antar fosfat bersifat stabil. Nah, ini lawannya yang B ya. Sudah jelas sekali bahwa jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Siklus Calvin merupakan reaksi gelap yang harus terjadi sebelum reaksi terang. Sebab reaksi terang akan menghasilkan ATP dan NADH sebagai molekul pembawa energi. Di samping kanan sudah kakak sediakan gambarnya, yaitu di situ bagian atas ini itu adalah reaksi keseluruhan fotosintesis, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini ini adalah siklus reaksi terangnya. Nah, reaksi terang ini ada 2 tipe, ada non-siklik kalau terjadi secara keseluruhan ini, ada juga yang siklik. Nah, itu hanya terjadi pada fotosistem satu saja. Seperti itu. Nah, di sini kita fokus apa nih? Siklus Calvin merupakan reaksi gelap yang harus terjadi sebelum reaksi terang. Kalau kita lihat nih gambar secara keseluruhan reaksi gelap dan terang, di sini kita tahu ya bahwa reaksi yang terjadi terlebih dahulu itu adalah reaksi terang dulu, baru reaksi gelap. Kenapa? Karena reaksi terang ini akan menghasilkan produk yang akan dimanfaatkan untuk proses reaksi gelap. Seperti itu. Apa sih yang dimanfaatkan? Ada ATP dan NADPH maksudnya. Nah, sebenarnya juga akan menghasilkan oksigen. Namun oksigen ini dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti kita manusia. Ya, berarti untuk opsi yang di atas itu adalah salah. Nah, salah itu berarti ada di D atau E ya. Kita lihat opsi bawah atau alasannya. Reaksi terang akan menghasilkan ATP dan NADH sebagai molekul pembawa energi. Nah, di sini dilihat ya, bukan NADH, tapi NADPH. Oke, berarti jawaban yang bawah juga salah atau alasannya salah. Pernyataan salah dan alasannya salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Apabila senyawa RUBP berikatan dengan oksigen, maka yang akan terjadi adalah RUBP adalah singkatan dari ribosa bifosfat. Nah, ini adalah reaksi gelap. Reaksi gelap itu ada beberapa tahapan. Ada fiksasi, reduksi, sintesa maupun regenerasi. Nah, di fiksasi ini itu RUBP ini akan berikatan dengan CO2 atau karbon dioksida. Nah, di sini kalau RBP justru berikatan dengan oksigen, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukan lagi nanti prosesnya seperti ini, jadi tidak menghasilkan glukosa ya, gitu. Karena reaksinya disebut sebagai faktor respirasi, dan ini tentu akan merugikan. Kenapa? Karena hasil fotosintesisnya ini akan menurun seperti itu. Kita lihat ya opsi jawabannya. Yang paling tepat adalah yang A tidak tepat, yang B
Sudah tepat, yang C ya, yang tepat. Oke, kita lihat ya. Baik, sampai sini dulu untuk penjelasan materi UTBK bab metabolisme. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton. Insya Allah lain kali akan coba kita jelaskan tentang materi lainnya ataupun materi lain tentang metabolisme. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.